Para perajin tahu di Tegal, Jawa Tengah mengeluh kesulitan mendapatkan BBM jenis premium untuk mesin penggilingan, ditambah harga kedelai yang ikut naik. Kecelakaan di jalur Pantura Kendal melibatkan sebuah truk yang menabrak minibus hingga terjebur ke dalam sungai. Pemain tengah andalan Persipa Rizky Imam mengalami cedera cukup parah dan harus menjalani operasi hingga terancam absen dalam satu musim. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Ya, kita ke berita pertama. Hendak berbelok masuk ke sebuah gang, sebuah minibus ditabrak truk hingga terjun ke sungai di Jalan Pantura Karangsuno Cepiring Kendal, Jawa Tengah pada Rabu siang. 4 orang penumpang selamat meski sempat tercebur ke dalam sungai. Diduga kecelakaan akibat pengemudi truk kaget dan tidak sempat mengerem hingga menabrak bagian belakang minibus hingga terjebur ke sungai. Dalam video amatir, warga mencoba mengambil barang milik penumpang minibus yang terjebur ke sungai di Jalan Pantura Karangsuno Cepiring Kendal, Jawa Tengah pada Rabu siang. Minibus bernomor polisi K9088MD tersebut sebelumnya ditabrak dari belakang oleh truk bernomor polisi G8069OC yang melaju dari arah timur. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Teguh Fitri Setiawan, warga Rembang, hendak belok kiri masuk ke dalam gang. Dari belakang truk bermuatan pakan ayam yang dikemudikan Ahmad Dedi Setiono, warga Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, kaget dan tidak sempat menginjak rem. Akibatnya minibus ditabrak dari belakang hingga terseret dan tidak terkendali hingga menabrak jembatan kemudian masuk ke sungai. Truk sendiri masih bisa dikendalikan dan berhenti tidak jauh dari lokasi minibus terjebur ke sungai. Warga yang mengetahui kecelakaan ini kemudian mengevakuasi 4 penumpang minibus, 1 diantaranya balita, ke rumah warga. Kasmawi warga setempat mengatakan saat itu sedang berada di dalam rumah dan mendengar suara keras 2 kali. Ia pun segera keluar dan melihat mobil minibus sudah berada di sungai. Semua penumpang di dalam mobil selamat dan diantar ke rumah yang hendak dituju. Sekitar jam berapa tadi? Setengah satu. Di dalam tadi suaranya keras ya Bang? Tidur terus bangun keluar? Juga ada mobil masuk sungai, katanya mau belok, tapi dia sudah ngasih rente, tapi kok ada mobil dari belakang agak cepat berani. Tapi orangnya selamat ya Pak? Ya 2 kali sudah tadi. Itu orangnya selamat semua? Antara mobil dan jonggol. Kondisi mobil minibus rusak parah di bagian depan karena membentur beton dan besi jembatan, sementara bagian belakang juga ringsek akibat ditabrak truk. Sedangkan truk yang menabrak mobil hanya rusak sedikit di bagian depan, kondisi sopir truk pun tidak mengalami luka apapun. Petugas Satlantas Polres Kendal yang datang di lokasi kejadian dan mengatur lalu lintas dan mengevakuasi minibus dari dalam sungai. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir truk dan minibus dan saat ini kasusnya dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Perajin tahu rumahan di Kota Tegal, Jawa Tengah mengeluhkan tingginya harga kedelai di pasaran pasca kenaikan harga bakar minyak beberapa pekan lalu. Harga kedelai kini mencapai Rp12.700 per kilogram dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Jika harga kedelai tak kunjung turun, dipastikan perajin tahu rumahan di Kota Tegal ini terancam gulung tikar. Seperti yang dialami sejumlah perajin tahu di Kelurahan Selerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah perajin tahu memilih berhenti berproduksi dan sebagian lainnya tetap bertahan. Jazuli misalnya, ia mengaku saat ini masih tetap memilih bertahan dan berproduksi di tengah tingginya biaya produksi. Meskipun omset dan keuntungan yang didapat saat ini sangat tipis karena tidak ada pekerjaan alternatif lainnya. Jazuli menuturkan tingginya harga kedelai yang mencapai Rp12.700 per kilogram membuat dirinya terpaksa mengurangi produksi hingga 65%, yang biasanya mencapai 100 kg tahu per hari, kini hanya 35 kg tahu per hari. Dalam sehari dibutuhkan sekitar 150 kg hingga 200 kg kedelai.
Meski harga kedelai saat ini sudah naik, namun dirinya saat ini belum mengurangi ukuran tahu ataupun menaikkan harga jual. Harga tahu buatannya masih dijual Rp700 per buah, namun pekan depan ia berencana akan menaikkan harga jual tahunya menjadi Rp800 per buahnya. Sekarang harganya berapa? Harga kedelai sekarang udah mencapai 12.700. Sebelumnya berapa? Sebelum kenaikan BBM itu udah mulai naik dari angka 10.600 naik terus sampai kenaikan BBM dan sekarang di angka 12.700. Selain itu apa lagi, Pak? Untuk bensin itu agak susah ya untuk beli bensin. Ini buat apa, Pak? Buat mesin apa, Pak? Saya butuh buat mesin gilingnya ya, 2 mesin tiap hari itu butuh paling enggak 4 liter ya. Selain biaya produksi yang membengkak, sebagian perajin tahu di Kota Tegal yang saat ini masih bertahan kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium untuk menghidupkan mesin giling tahunya karena mereka tidak memiliki surat rekomendasi sebagai pelaku industri usaha kecil menengah. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pelaksanaan pemilu serentak 2024 mulai dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu yang saat ini tengah melangsungkan perekrutan anggota tiap kecamatan. Antusias masyarakat dalam ikut serta dalam pengawasan pemilihan umum yang sudah di depan mata ini mengalami kenaikan yang signifikan, namun manakala kuota keterwakilan perempuan belum mencapai 30%, pihak Bawaslu Kabupaten Batang bakal memperpanjang waktu pendaftaran. Para petugas staf dan karyawan Bawaslu Kabupaten Batang, Jawa Tengah saat ini tengah disibukkan dengan verifikasi data administrasi para pendaftar sebagai panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan yang dilakukan secara online untuk dilanjutkan validasi data menuju proses selanjutnya. Antusias masyarakat dalam menyukseskan pemilu dengan melakukan pengawasan sangatlah tinggi. Bisa dilihat grafik naiknya minat jumlah pendaftar Panwaslu Kecamatan dari pelaksanaan tahun sebelumnya, yakni mencapai 28%. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Batang. Saat memantau langsung kinerja panitia pendaftaran Panwascam, Mabrur mengungkapkan saat ini antusias masyarakat mendaftar sebagai anggota panitia pengawasan pemilu kecamatan sangat tinggi. Pada grafik data terakhir setelah pendaftaran ditutup yakni mencapai 329 pendaftar yang terdiri dari jumlah laki-laki mencapai 209 dan perempuan 120 orang yang masuk dalam tahap proses verifikasi data. Meskipun naik signifikan khususnya kuota perempuan sudah mencapai 40%, namun masih menunggu hasil verifikasi administrasi berkas pendaftar yang memenuhi syarat. Namun manakala belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, Bawaslu akan memperpanjang pendaftaran dari tanggal 2 sampai 7 Oktober. Oke, tanggal 21 September sampai dengan tanggal 27 September yaitu proses pendaftaran atau penyerahan berkas pendaftaran calon Panwaslu Kecamatan di seluruh Kabupaten Batang. Dan hari ini nanti sampai dengan tanggal 30 September yaitu proses verifikasi administrasi atau cek berkas dari calon-calon peserta Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Batang. Untuk antusias dari masyarakat sendiri mendaftar seperti apa, Pak? Ya, kalau data ya, kalau kita bandingkan dengan perekrutan atau pembentukan di tahun 2017 pada saat itu pembentukan untuk calon Panwaslu Kecamatan untuk Pilgub dan Pemilu karena beririsan ya hampir sama dengan di tahun ini, itu ada kenaikan kurang lebih 28%. Dan yang luar biasa adalah di tahun ini semangat di Bawaslu RI sampai dengan di Bawaslu tentang afirmasi action dari perempuan, sehingga luar biasa perempuan pada pendaftaran ini mencapai kurang lebih adalah 40% ya dari total pendaftar di tahun 2022 ini. Kenaikan jumlah pendaftar anggota Panwascam pada persiapan pemilu 2024 ini terbilang fantastik, yakni pada pelaksanaan sebelumnya hanya 186 pendaftar, sedangkan saat ini mencapai 329 orang. Ada beberapa hal menarik dalam perekrutan panitia pengawas kecamatan.
Selain kesadaran masyarakat semakin tinggi, juga kemudahan fasilitas yang diberikan tidak rumit, cukup dengan mengirim via email terlebih dahulu. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye. Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane ora update itu? Iki lho delokn, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan piye iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, situasi kemarau Kabupaten Pati saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati mengungkapkan, tahun ini Kabupaten Pati mengalami kemarau basah. Hal itu membuat Pati lolos dari bencana kekeringan pada tahun ini. Situasi kemarau di Kabupaten Pati saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pati mengungkapkan tahun ini mengalami kemarau basah.
Artinya di tengah musim kemarau masih terjadi hujan, bahkan di bulan Juni dan Juli lalu terjadi banjir. Kepala PLH BPBD Pati Martinus mengungkapkan, tahun ini tidak banyak daerah yang membutuhkan air bersih untuk keperluan mandi, mencuci, bahkan kebutuhan air minum. Martinus mengaku satu-satunya wilayah yang meminta air bersih hanya Dusun Putuk, Desa Triguno, Kecamatan Pucakwangi, namun hanya membutuhkan 2 tangki truk air saja. Lebih lanjut, pihaknya mengungkapkan hingga saat ini wilayah yang biasanya meminta air bersih seperti Batangan, Jaken, Jakenan, Winong, Tambak Romo, Gabus, Kayen, hingga ke Sukolilo. Belum ada yang meminta air bersih, sementara perkiraan dari BMKG awal bulan Oktober sudah memasuki musim penghujan. Sementara daerah-daerah yang menurut kebiasaan selalu meminta bantuan air bersih, mulai dari Batangan, Jaken, Jakenan, kemudian Pucakwangi, Winong, Tambak Romo, Gabus, Kayen, sampai ke Sukolilo. Alhamdulillah sampai hari ini, tanggal 28 September atau kita mau mendekati akhir September ini, belum ada yang meminta bantuan air bersih. Sementara perkiraan dari BMKG nanti di Oktober awal kita sudah masuk musim penghujan. Meski pada prediksi BMKG pada bulan Oktober sudah memasuki musim penghujan, Martinus berharap Kabupaten Pati benar-benar lolos dari bencana kekeringan, sehingga hal ini menjadi sejarah baru Kabupaten Pati, yaitu tidak mengalami bencana kekeringan karena setiap tahun sebelumnya selalu ada kecamatan yang mengalami kekeringan. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Pemain tengah andalan milik Persipa Pati yakni Rizky Imam terancam absen 1 musim membela Persipa Pati di Liga 2 Indonesia. Rizky Imam diketahui mengalami cedera saat menghadapi Persijap di Stadion Joyokusumo Pati. Setelah dicek oleh tim dokter, diketahui Rizky Imam mengalami robek ACL dan akan naik ke meja operasi. Pemain tengah andalan milik Persipa Pati yakni Rizky Imam diketahui mengalami cedera cukup parah saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion Joyokusumo Pati pada Minggu 18 September yang lalu. Hal itu dikonfirmasi oleh CEO PT Laskar Saridin Pati, Joni Kurnianto, saat ditemui awak media pada Kamis siang. Joni mengungkapkan Rizky Imam mengalami robek ACL atau MCL dan diperkirakan akan absen cukup lama. Saat ini menurut Joni, tim dokter sedang memantau perkembangan cedera Rizky Imam dan akan segera mengambil langkah untuk tindakan operasi Rizky Imam. Diperkirakan Rizky Imam akan absen membela Persipa di Liga 2 musim ini karena cedera ACL atau MCL memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk penyembuhan. Kemarin waktu saat Persijap, pemain tengah kita Rizky Imam juga cedera dan bahkan mohon doanya karena Rizky Imam cedera cukup parah ya, karena MCL atau ACL-nya itu robek ya, jadi harus dioperasi dan kemudian penyembuhannya itu 1 musim kompetisi itu. Jadi kemarin kita berusaha maksimal, nanti sudah kita MRI, kita lakukan tindakan operasi, kita laporkan dulu ke BPJS. Gitu. Tim lagi memantau, nanti akan kita putuskan sesuai dengan hasil dari BPJS. Lebih lanjut, Joni mengaku kehilangan beberapa pemain andalan menjadi faktor hasil buruk yang didapatkan Persipa saat melakoni 2 laga away di Jawa Timur. Meski begitu, ia menekankan akan kembali bangkit dan bermain all out untuk meraih kemenangan di laga-laga selanjutnya. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.